sudah mulai. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan sistem jaringan dan komputer. Nama saya Didi Ramdhani. Nama saya Regina Melandi Ramadan. Kita berdua dari kelas 03 TELP 01. Ya, kita mulai ke pengertian sistem jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dan memungkinkan terjadinya pemakaian bersama sumber daya dan komunikasi data secara langsung. Manfaat jaringan komputer: A. Sharing resource, B. Media komunikasi, C. Integrasi data, D. Sumber daya lebih efisien dan informasi terkini, E. Pengembangan dan pemeliharaan. A. Sharing resource. Sharing resource bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. B. Media komunikasi. Integrasi data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat atau satu komputer, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah maka dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. D. Sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan pemakaian sumber daya secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu dapat mendapatkan data atau informasi yang terbaru. E. Pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya karena setiap pemilihan komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu printer dan dapat digunakan secara bersama-sama. Jaringan komputer juga memudahkan pemakai dalam merawat hard disk dan peralatan lainnya. Misalnya untuk memberikan perlindungan terhadap serangan virus, maka cukup memusatkan perhatian pada hard disk yang ada pada komputer pusat. Jenis-jenis jaringan komputer. A. Penggolongan jaringan berdasarkan metode distribusi data. 1. Jaringan terpusat atau host base. Jaringan yang terdiri dari beberapa komputer terminal yang terhubung ke komputer induk. Yang kedua, jaringan terdistribusi atau distributed network. Jaringan yang terdiri atas beberapa komputer induk yang terhubung dengan berbagai terminal. Jaringan terdistribusi secara fisik dapat dibentuk dari penggabungan jaringan terpusat. B. Penggolongan jaringan berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam pemrosesan data. 1. Jaringan silent server. Jaringan yang terdiri atas sebuah server yang terhubung dengan beberapa komputer klien. Server berperan menyediakan layanan seperti pengaksesan file maupun database. 2. Jaringan peer-to-peer. Jaringan yang terdiri atas beberapa terminal yang saling terhubung. Prinsip jaringan ini adalah bahwa setiap komputer dalam jaringan dapat berfungsi sebagai penyedia layanan atau server sekaligus klien. C. Penggolongan jaringan berdasarkan jangkauan wilayahnya. 1. LAN, Local Area Network. LAN atau jaringan lokal merupakan jaringan yang cakupannya relatif sempit, terbatas pada sebuah ruangan atau sebuah gedung atau sebuah komplek. LAN juga disebut sebagai Single Location Network atau jaringan tunggal. 2. MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang menghubungkan dua atau lebih LAN, tetapi jangkauannya tidak melebihi wilayah kota. 3. One Width Area Network,
merupakan jaringan komunikasi data yang mencakup wilayah geografi yang luas dan biasanya memanfaatkan jaringan komunikasi, contohnya internet atau mesin ATM bank. 4. Intranet merupakan jaringan informasi suatu perusahaan atau organisasi yang penggunanya terbatas. 5. CAN, Campus Area Network, merupakan jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih LAN dalam wilayah tertentu. Jaringan ini digunakan pada kampus untuk menghubungkan berbagai bangunan di kompleks kampus tersebut. Jaringan berkabel, wired atau wireline network, merupakan jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan komputer lainnya. Kabel yang biasa digunakan dalam jaringan yaitu kabel koaksial twisted yang meliputi kabel UTP, Unisheld twisted dan kabel STP, Shielded Twisted Pair, serta serat optik FO fiber optik. 2. Jaringan tanpa kabel atau nirkabel atau wireless network, merupakan jaringan yang menggunakan gelombang radio atau koneksi antar komputer atau anggota jaringan. Penggolongan jaringan berdasarkan topologinya. Topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain, bentuk fisik. 1. Topologi bus. Topologi bus menghubungkan komputer satu dengan lainnya secara berantai dengan perantara atau kabel yang umumnya berupa kabel tunggal jenis koaksial. Keuntungan, hemat kabel dan jaringan ini tidak dibutuhkan hub. Layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Kerugian, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Lalu lintas data yang padat sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Apabila kabel utama putus, maka jaringan tidak berfungsi. Topologi star atau bintang menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik utama. Titik ini biasanya menggunakan hub atau switch. Keuntungan, penambahan atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yaitu dengan cara menarik kabel menuju hub. Kontrol terpusat sehingga mudah dalam pengolahan jaringan. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan jika terdapat salah satu kabel yang menuju node terputus, maka tidak hanya mempengaruhi jaringan secara keseluruhan, hanya kabel yang putus yang tidak dapat digunakan. Kerugiannya, karena setiap node harus terhubung melalui central node, ini mengakibatkan penggunaan kabel yang lebih boros. Jika hub rusak, maka jaringan yang berada dalam satu hub akan rusak. Topologi mesh atau jaring menghubungkan satu titik ke titik yang lainnya dengan kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. Keuntungan, karena setiap komputer terhubung secara langsung, maka proses pengiriman lebih cepat. Kelemahannya, terlalu boros dalam hal menggunakan kabel secara port input dan output. Karena semakin banyak komputer yang ada dalam jaringan, maka semakin banyak pula kabel yang harus ditambah pada setiap komputer. Topologi ring cincin menghubungkan satu host ke host setelah sebelumnya secara fisik jaringan ini berbentuk ring atau lingkaran. Keuntungan, hemat kabel. Untuk membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan topologi star. Dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah, sehingga untuk data yang dikirimkan selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Kerugian, proses pengembangan lebih sulit dikarenakan proses penambahan, pengurangan maupun pemindahan perangkat akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Ya, selesai dari kami berdua, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu link nambahin.